Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kami untuk menjelaskan hasil makalah yang telah kami kerjakan yang berjudul Reformasi Pendidikan dan Strategi Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional di Era Global. Pendahuluan. Dengan keyakinan bahwa informasi terhadap sistem pendidikan di negara kita perlu dilakukan dalam konteks yang ada. Penjelasan ini akan dimulai dari keadaan saat ini dengan prediksi di masa yang akan datang. Menjelaskan krisis pendidikan di masa kini, masalah yang apa perlu diperbaiki, dan bagaimana strategi pembaruan pendidikan dalam mencari jalan keluar permasalahan. Keadaan global abad ke-21. Kemajuan pendidikan yang dicapai dalam ilmu teknologi telah banyak membantu manusia dalam mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya. Namun di lain pihak, pemanfaatan ilmu teknologi tanpa moral dapat menyeret kita ke dalam jurang kehancuran. Banyak hal yang dapat kita lihat dari dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Contohnya seperti perkembangan bahan kimia berbahaya, perkembangan alat perang, dan industri yang menyampingkan pelestarian alam. Berikut ini ketegangan yang diperkirakan akan menjadi masalah ke depannya menurut UNESCO. Yang pertama, ketegangan antara kepentingan lokal dan global. Kedua, ketegangan antara orientasi dan universal. Ketiga, ketegangan antara tradisional dan modernitas. Keempat, ketegangan antara pertimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Lima, ketegangan antara kebutuhan berkompetisi dan satu sisi kepedulian terhadap pemerataan kesempatan pada saat ini. Keenam, ketegangan antara perluasan ilmu, pengetahuan, dan kapasitas manusia. Menurut pengamatan dunia, pendidikan negara kita mengalami 4 krisis pokok, yaitu 1. Kualitas pendidikan, 2. Relevansi pendidikan, 3. Estimasi, 4. Manajemen kependidikan. Berikut langkah-langkah upaya meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, yaitu 1. Perencanaan dan evaluasi pendidikan, 2. Pengelolaan kurikulum, 3. Proses belajar mengajar, 4. Pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan, 5. Pendidikan berkelanjutan, 6. Manajemen kependidikan, 7. Desentralisasi pendidikan, 8. Pendidikan dasar, 9. Pendidikan tinggi, 10. Tenaga kependidikan, 11. Pembiayaan pendidikan. Kondisi prasyarat untuk keberhasilan pembaruan pendidikan. 1. Tujuan dan kebijakan dirumuskan secara jelas dan lugas. Kedua, struktur ditentukan oleh prasyarat kerja, bukan oleh kewenangan atau kekuasaan atau kecocokan. 3. Penyelesaian masalah dilakukan secara lugas. 4. Organisasi atau lembaga pendidikan dipandang sebagai sistem terbuka. 5. Pemimpin memiliki kualitas, imajinasi, dan visi, memiliki apresiasi terhadap tujuan pendidikan. Dapat ditarik satu kesimpulan bahwa di era globalisasi abad 21 yang tahapannya sudah mulai pada masa sekarang ini, ternyata yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Kita optimis dan yakin bahwa pembaruan di negeri ini akan dapat dicapai melalui pembaruan di bidang pendidikan, karena lembaga pendidikan yang secara sengaja diprogram, dibangun, dan dikembangkan untuk memperbaiki sumber daya manusia. Semoga kedepannya Indonesia dapat memperbaiki semua hal itu dan dapat menyempurnakan sistem pendidikan di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.